Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau jelas boleh kasih jempolnya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب حديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman dulu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Baik, teman-teman boleh aktif di kolom komentar ya teman-teman ya. Insyaallah. Biar kajian kita tidak terlalu monoton seperti ini. Teman-teman boleh chat di kolom komentar bagaimana kabar teman-teman. Insyaallah. Apakah teman-teman dalam keadaan baik? Ya mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah baik teman-teman. Ya teman-teman jaga kesehatan ya teman-teman ya. Karena kita di bulan-bulan ini belakangan ini bulan September, Oktober, mungkin nanti November dan Desember kita harus siap-siap ember. Untuk apa? Untuk menampung air hujan seperti itu. Karena musim hujan juga ya. Jadi teman-teman mohon untuk dijaga kesehatan. Dan kita doakan juga kepada teman-teman yang lain yang lagi kurang enak badan, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan kemudian Allah juga hapuskan dosa-dosanya atas penyakit tadi. Kemudian kita doakan juga mungkin teman-teman ada yang lagi galau, lagi bad mood ya, Masya Allah. Ada yang lagi sedih, lagi sedih. Jadi kita doakan juga semoga hati dan pikirannya Allah tenangkan, Allah bahagiakan selalu ya. Kemudian teman-teman yang banyak banget ujiannya, semoga juga mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya ya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang banyak hutang, nah bayar hutangnya seperti itu. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya ke MC, waktu kita berapa menit MC? Mohon maaf. Karena kan setelah ini kita ada pemateri kedua ya, Masya Allah. Gimana? Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas teman-teman? Jelas Ustaz. Oke. Jadi waktu kita mungkin nggak lama ya karena juga ada pemateri kedua seperti itu. Nah baik teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya ingin tanya nih teman-teman, apakah di komunitas ini baru pertama kali atau sudah pernah teman-teman? Atau yang lain apakah sudah pernah bersama saya atau belum sama sekali? Boleh teman-teman responnya di chat kolom komentar seperti itu. Oh pernah, sudah pernah ya, Masya Allah. Oh ada yang belum. Baik. Sudah sering Ustaz, Masya Allah. Sudah sering ya? Apa? Sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman dari mana semua nih teman-teman. Teman-teman boleh chat di kolom komentar mungkin biar kita sapa-sapa teman-teman dari mana aja nih. Kalau saya pribadi saya dari Medan. Ada yang dari Garut. Garut itu di mana ya? Sering dengar tapi kurang tahu letaknya di mana. Insya Allah ya dari Sabang sampai Merauke kita berjumpa di sini. Insya Allah Jawa Barat. Ada dari Madura. Oh Madura, Bandung. Masya Allah kemarin saya sempat jalan-jalan ke Bandung ya, ke Masjid Al Jabar dan sekitarnya seperti itu. Alhamdulillah.
ada Banyuwangi, Padang Sidempuan. Oh, Masya Allah. Oh iya, Padang Sidempuan ya. Padang Sidempuan, bahasa apa tuh? Bahasa Padang atau Batak kira-kira? Oke, baik teman-teman. Udah, ada lagi mau disapa? Nah, dimanapun teman-teman semua berada di Kerinci, Jambi, Masya Allah. Di Jambi yang ini ya, gunung apa namanya itu? Gunung Kerinci apa tuh? Ya, kita lewati lah. Jadi semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita dengan adanya kajian online ini kita mendapatkan keberkahan dan tidak mengurangi keberkahan itu seperti itu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman, kondisi di Medan ini sedang hujan ya teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman seperti itu juga. Semoga hujan ini menjadi berkah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak yang namanya kenikmatan, teman-teman. Maka dari itu, mari sama-sama kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat itu, teman-teman. Nah, sebaliknya, barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka ketahuilah azabku amatlah sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi juga ada ilmu dasar ya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya hanya ingin melihat dua tipe manusia aja, teman-teman. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ingin melihat dua tipe manusia saja, teman-teman, di dunia ini. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak yang namanya kenikmatan, kesempatan, kebahagiaan, kesenangan, apalagi kekayaan, kepintaran, kemudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin melihat bagaimana sih kita sebagai seorang hamba mau yang namanya bersyukur. Jadi 2S, kodenya adalah 2S. S yang pertama syukur. Dan harus pandai-pandai bersyukur. Allah hanya ingin melihat orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak yang namanya ujian, Allah kasih juga yang namanya cobaan, Allah timpa lagi yang namanya penyakit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin melihat bagaimana sih kita sebagai seorang hamba mau yang namanya sabar, teman-teman. Jadi 2S tadi apa? Syukur dan sabar. Kenapa sabar? Karena kata Allah apa, teman-teman? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bilang apa? La ini, teman-teman, la ini tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin memberikan ujian kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, teman-teman. Maka dari itu, ya, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ujian kepada teman-teman, kepada kita, melainkan kesanggupan kita. Jadi Allah saja percaya bahwasanya kita sanggup dalam menjalani ujian-ujian yang telah Allah berikan. Maksudnya kita nggak percaya sama diri sendiri, teman-teman. Maka dari itu ketika saya ikut seminar kemarin, ini kita sambil mengulang pelajaran ya bagi teman-teman yang sudah sering. Saya juga sering kembali menyampaikan bahwasanya ketika kita dihadapkan yang namanya ujian, ada 3 kode. Kodenya apa? HHS. H yang pertama, ketika kita dihadapkan yang namanya ujian, hadapi, teman-teman. Hadapilah ujian itu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lari dari yang namanya ujian itu, yakin dan percayalah ujian-ujian yang lain akan mendatangi kita, teman-teman. Maka semakin banyaklah ujian-ujian itu. Lantas timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa lah di luar sana banyak orang yang stres, banyak orang yang gantung diri, bahkan bunuh diri, Ustaz? Kenapa, teman-teman? Nah, jawabannya cukup satu, teman-teman. Dia yang pertama, ia tidak mau menghadapi yang namanya ujian. Maka dari itu, kita hadapilah ujian ini, teman-teman. Walaupun seberat apapun ujian, teman-teman, Allah yakin kepada kita, Allah meyakinkan kita dengan surah apa tadi? Dengan ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian setelah kita menghadapi ujian, yang kedua adalah hayati. Apa itu hayati? Kita berpikir. Apa kata Allah? Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal, teman-teman? Nah, maka dari itu kita berpikir, kenapa ya Allah engkau kasih yang namanya cobaan ini ya Allah? Kenapa ya Allah engkau kasih ujian ini ya Allah? Kenapa ya Allah engkau kasih penyakit ini ya Allah? Kita bertanya, teman-teman. Kita kalau nggak tahu, kita bertanya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara bermajelis taklim. Dengan kajian online pun, itu juga harus, teman-teman, belajar. Kita bertanya, kenapa engkau kasih ini ya Allah?
Kita nggak tahu jawabannya. Maka dari itu kalau kita nggak tahu, belajar teman-teman. Belajar. Hayati. Setelah kita menghadapi ujian, kita hayati ujian itu, kita pelajari ujian itu, maka esnya selain kita sabar ketika Allah kasih ujian, ternyata kita hadapi ujian itu, kita hayati ujian itu selain sabar, ternyata kita harus mensyukuri itu. Hadapi, hayati, syukuri. Hadapi, hayati, syukuri. Ternyata, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ternyata ketika engkau kasih yang namanya ujian ini, ketika Allah kasih yang namanya penyakit ini, Allah ingin mau menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita atas penyakit tadi. Kalau kita bersabar. Nah, di balik kita sabar, kita mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata ketika engkau kasih yang namanya penyakit ini, engkau mau menghapuskan dosa-dosa hamba ya. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Ternyata ketika engkau kasih yang namanya cobaan, engkau mau meluruskan hamba ya Allah. Dari jalan yang tidak baik menjadi jalan yang baik. Dari jalan yang kurang benar menjadi jalan yang benar. Jadi teman-teman, itu adalah bukti kasih sayang Allah pada kita. Dan alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah ketika engkau kasih yang namanya ujian, engkau mau mendekatkan hamba kepadamu dan mau apa namanya teman-teman? Mau menaikkan derajat hamba. Jadi alhamdulillah Allah, terima kasih Allah. Maka dari itu semua itu teman-teman baik untuk kita. Menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu baik, maka itulah jalan kebaikan teman-teman. Nah, itu ilmu dasar ya teman-teman. Kemudian lupa pula salam beriringan salam tidak hadir pada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita memperbanyak yang namanya salawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya untuk salawat ini sebenarnya saya ingin mau mengingatkan kepada teman-teman, ya salawat itu penting teman-teman. Bahkan kalau kita nggak mau bersalawat, jika kita mendengar Nabi Muhammad SAW kita nggak mau bersalawat, apa kata Nabi? Al-bakhirul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Apa kata Nabi teman-teman? Al-bakhirul ladzi, orang yang bakhil itu kata Nabi. Orang bakhil itu apa? Bakhil itu pelit, medit, pelit. Orang yang pelit itu kata Nabi, ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi seminimal mungkin sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, bersalawatlah. Kenapa? Nggak ada ruginya kita bersalawat. Sekali saja kita bersalawat, Allah langsung balas 10 kali lipat. Pertanyaannya, ketika kita sholat, puasa, apalagi zakat, apakah puasa kita sudah jamin diterima? Sudah jamin Allah langsung balas? Tidak dulu. Nah di sini ketika kita bersalawat, Allah langsung balas salawat itu. Jadi sangat luar biasa salawat ini. Nah kita kurang lebih. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Kemudian nanti ada pemateri kedua, jadi kita singkat saja. Kita sekarang masuk ke tema. Tema kita adalah, mungkin teman-teman boleh bantu saya untuk mengingatkan apa sih kira-kira tema kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh chat di kolom komentar. Saya tunggu teman-teman. Teman-teman boleh bantu saya apa kira-kira tema kita pada malam hari ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut kajian bareng saya, kita mengulang kaji lancar kaji karena diulang sendiri. Oke, baik. Keseimbangan dunia dan akhirat. Baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, keseimbangan dunia akhirat. Ya, tentu sudah ngasih kita yang namanya nikmat luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Ada nikmat, ada kita hidup di dunia. Lantas bagaimana akhiratnya, teman-teman? Nah, maka dari itu teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus tahu keseimbangan dunia akhirat itu apa ya, gimana ya? Sifat dalam Islam. Berarti apa? Berarti menjalani kehidupan dengan seimbang. Di mana dunia bukan tujuan akhir, teman-teman. Jadi melainkan sarana untuk apa? Untuk meraih yang namanya kebahagiaan akhirat. Jadi dunia ini adalah sarana untuk kita meraih yang namanya kebahagiaan akhirat, teman-teman. Nah, di sini hal ini dicapai dengan apa? Dengan kita bekerja keras di dunia sambil menjalankan yang namanya ibadah dan menjauhi kerusakan, menjauhi yang namanya larangan-larangan yang Allah larang, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berzikir, selalu beribadah dan mempersiapkan bekal. Bekal apa? Bekal takwa, teman-teman, untuk kehidupan setelah kematian.
timbul yang namanya pertanyaan, teman-teman. Mengapa keseimbangan dunia dan akhirat itu penting? Nah, yang pertama, mengapa keseimbangan dunia dan akhirat itu penting? Dunia ini adalah perantara, teman-teman. Kehidupan di dunia ini bersifat apa? Sementara dan ujian. Jadi dunia ini bersifat sementara dan dunia juga bersifat ujian, teman-teman. Nah, Islam mengajarkan pada kita untuk apa? Untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengejar yang namanya kesenangan sesaat. Maka dari itu, ya kita manfaatkan di dunia ini dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua, mengapa keseimbangan dunia dan akhirat itu penting? Jadi, yang kedua, akhirat adalah tujuan abadi. Selain dunia adalah perantara, akhirat adalah tujuan abadi, teman-teman. Kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal. Nah, kemudian juga bekal terbaik yang kita bawa adalah apa? Takwa dan amal soleh. Kegagalan kita di dunia tidak berarti apa-apa, teman-teman, jika di akhirat kita berhasil. Jadi pada itu perbanyaklah amal soleh dari kita, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertawakal. Nah, di sini nanti insya Allah di akhir season ada yang ingin menyampaikan kunci sukses dunia akhirat. Nanti insya Allah di akhir season. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap ekstrim. Apa itu? Keseimbangan menghindari dua sikap ekstrim. Nah, di sini hanya berfokus pada urusan dunia hingga melupakan yang namanya ibadah. Na'udzubillah. Namun atau hanya berfokus pada akhirat hingga mengabaikan tanggung jawab dunia. Banyak, teman-teman. Dia fokus ibadah aja. Ada juga orang yang dia fokus kerja aja, ibadahnya lupa. Dia ada yang fokus ibadah aja hingga kerja pun lupa, makan pun lupa. Nah, itu pun nggak boleh juga, teman-teman. Maka harus seimbang kita antara dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas yang namanya ibadah. Nah, kalau kita mau seimbang dunia dan akhirat, pasti kalau kita bilang ibadah itu ada dua, teman-teman. Ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam. Apa contohnya? Contohnya sholat, zakat, puasa, umroh, haji, nikah, itu sudah disyariatkan dalam Islam. Nah, di sini pasti waktunya itu pun tertentu, teman-teman. Enggak sebanyak 24 jam seperti itu ya. Namun ada juga namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini tanpa syariat. Apa ya? Sesuatu amalan yang kita niatkan dengan lillahi ta'ala, dengan menggapai ridha Allah. Contohnya apa? Banyak. Makan, minum, tidur, kerja, belajar, apa lagi? Menyuci, memasak, membantu orang lain, bersedekah. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang dimana ketika kita niatkan lillahi ta'ala, yang kita niatkan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan yang baik itu akan menjadi ibadah. Jadi jangan sampai kita salah niat, jangan sampai kita salah tujuan ya, teman-teman. Kalau kita salah di niat saja, teman-teman, walaupun sebesar apapun amalan yang teman-teman lakukan, bahkan diceritakan pada kita ada kisah 3 orang yang kita anggap amalannya itu luar biasa banget, teman-teman. Luar biasa banget. Ada orang yang hafiz Quran. Kira-kira, teman-teman, hafiz Quran ini dijamin Allah nggak masuk surga? Nah, teman-teman boleh jawab di hati teman-teman ya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dermawan, kira-kira sudah dijamin nggak untuk masuk surga? Orang yang ketiga, orang yang mati syahid, orang yang jihad di jalan Allah, kira-kira sudah dijamin nggak masuk surga? Ternyata singkat cerita ya, teman-teman, biar nggak terlalu panjang waktunya. Jadi ketika 3 orang ini menghadap kepada Allah, wahai si fulan dan fulan, 3 orang ini, apa yang telah kau lakukan selama di dunia? Ya Allah, yang orang yang pertama, ya Allah, aku telah mengajarkan Al-Quran, aku telah belajar Al-Quran, aku telah menyampaikan ini. Orang kedua gitu juga, ya Allah, aku hidup di dunia telah berbagi hartaku kepada orang-orang miskin, orang-orang dan sebagainya. Kemudian orang yang ketiga, ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah, aku berperang di jalanmu ya Allah, hingga aku mati syahid. Nah, apa kata Allah, teman-teman, di ketiga ini? Allah bilang, kadzabta, kalian berdusta, kamu berdusta, kamu berbohong. Kenapa? Karena semasa hidup di dunia kamu mengaji, kamu belajar Al-Quran, kamu mengajarkannya, kamu dermawan, kamu jadi orang yang jihad di jalan Allah. Kamu hanya ingin dilihat manusia, kamu hanya ingin dipuji oleh manusia. Maka dari itu, apa kata Allah? Wahai malaikat, seretlah orang ini
surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita salah di niat saja, amalan sebesar apapun yang kita lakukan, kalau niat kita salah, niat kita karena dunia, maka akhirat nggak dapat teman-teman. Akhirat nggak dapat, walaupun kita mulia. Ya, paling cuma dunia saja kita dapat. Apa contohnya? Mungkin ketika kita dermawan ya dibilang orang dermawan, dibilang orang baik, orang ini ternyata ketika kita salah niat, akhirat kita nggak dapat. Jadi kita ibaratkan seperti padi teman-teman, padi. Nah, ketika kita menanam yang namanya padi, pasti muncul yang namanya rumput. Betul banget teman. Nah, sebaliknya kalau kita menanam yang namanya rumput, padi muncul nggak teman-teman? Tak akan muncul, betul. Nah, di sini gambarannya adalah ketika kita menanam beramal kebaikan, baik ibadah ghairi Ramadan, ibadah yang di luar dari syariat Islam, makan, minum, tidur, jogging, mungkin olahraga, tapi kita menjadikan karena Allah karena untuk akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidur untuk supaya istirahat dan ibadahku lebih semangat. Ya Allah, aku makan, minum, tidur supaya olahraga juga, supaya ibadahku makin kuat. Ibadahku menjadi hamba Allah yang kuat dalam beribadah. Ya Allah, aku bekerja supaya dapat dapat untuk makan, supaya makan itu kita kuat dalam ibadah teman-teman. Jadi semua itu adalah ibadah kalau kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalannya adalah kita luruskan niat di setiap hari. Kenapa? Karena niat itu teman-teman, hati itu, iman itu naik turun. Kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik karena ketaatan, dan iman itu turun karena kemaksiatan. Maka dari itu, bagaimana cara kita seimbang? Ya, perbaiki niat kita selalu setiap hari. Karena niat itu teman-teman, hati itu kayak daun teman-teman. Ketika daun itu terhembus angin, maka terbolak-balik teman-teman. Maka dari itu, luruskan niat di setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bahkan bukan setahun sekali, tapi setiap bangun tidur teman-teman. Ya Allah, aku berkegiatan satu hari ini untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, aku bekerja, aku belajar, aku beraktivitas hari ini lillahi ta'ala ya Allah, mengharap ridho-Mu ya Allah. Maka dari itu permudahkan ya Allah, seperti itu. Kemudian tadi ada yang namanya mengapa keseimbangan dunia dan akhirat itu penting. Nah, maka dari itu kebaikan itu teman-teman akan mengikuti kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda juga, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nah, ini menekankan pentingnya melakukan kedua urusan ini secara secara seimbang. Maka dari itu kita harus seimbang teman-teman antara dunia dan akhirat. Nah, kerja boleh, ibadah boleh banget. Tapi ibadah kerja boleh dan ibadah pun harus. Sukses dunia, iya, tapi juga harus akhirat pun jangan ketinggalan seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bahwa hidup ini bukan cuma soal dunia saja, tapi juga soal akhirat. Dunia itu ibarat ladang, teman-teman. Ladang tempat kita menanam kebaikan. Hasil panennya di mana? Ya di akhirat nanti. Nah, sayangnya teman-teman, banyak orang yang salah paham terkait ini. Nah, ada juga yang mikir seperti ini. Udahlah, yang penting dunia dulu. Nah, akhirat nanti aja, masih lama, masih muda kok. Nanti aja, mau senang-senang dulu di dunia. Ya Allah, padahal akhirat itu bukan nanti-nanti teman-teman, tapi bisa jadi besok. Kita nggak tahu. Ada juga yang kebalikannya. Saya mau fokus akhirat aja deh, nggak mau kerja, nggak mau sedekah, nggak mau sekolah, nggak mau ibadah. Apa maksudnya? Maunya ibadah terus. Jadi nggak mau sekolah, nggak mau kerja, maunya ibadah terus. Nah, apalah arti ibadah itu kalau nggak ada ilmu? Betul. Nah, seperti itu. Nah, kalau semua orang begitu berpikirnya mau ibadah terus, lantas bagaimana dia minum? Lantas bagaimana dia makan kalau dia tidak bekerja, tidak berusaha? Maka itu, kalau semua orang yang seperti itu, terus siapa yang nanam padi, siapa yang jual pulsa, siapa yang ngajar anak-anak ngaji? Nah, kalau dia fokusnya cuma ibadah terus, usahanya nggak ada, kerjanya nggak ada,
Padahal kerja juga adalah ibadah, teman-teman. Ibadah yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi makanya Islam ngajarin yang namanya keseimbangan. Dunia iya, akhirat pun juga iya. Nah, di sini teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala kasih kita dunia bukan untuk disia-siakan. Tapi apa? Tapi juga bukan untuk dituhankan. Nah, kehidupan dunia ini ujian, teman-teman. Ingat, kehidupan di dunia itu adalah ujian, bukan tujuan. Nah, sebagaimana dari sabda Rasulullah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya adalah, kalau urusan dunia, kita boleh berencana panjang. Belajar sungguh-sungguh, kerja rajin, apalagi punya cita-cita tinggi, boleh. Tapi, ketika kita urusan akhirat, jangan ditunda, teman-teman. Nah, di sini saya untuk mengingatkan kepada kita semua ya, pada umumnya dan khususnya kepada saya pribadi, teman-teman. Saya juga mengingatkan kepada pribadi, mungkin ya, namanya juga manusia pasti pernah salah khilaf ya, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua ya. Nah, ketika kita urusan akhirat, jangan ditunda. Sholat jangan nunggu nanti, taubat jangan tunggu tua, seperti itu ya. Jadi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ya, biar nggak terlalu lama, yang terakhir deh. Jadi ada yang namanya, lantas ketika kita tahu kita tahu pentingnya menyeimbangkan dunia dan akhirat, lantas timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat? Nah, baik teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang akan Anda sampaikan. Sekarang bagaimana caranya supaya hidup kita seimbang antara dunia dan akhirat? Nah, yang pertama banget, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat, teman-teman. Belajar, bekerja, bantu orang tua, bahkan main bola, semua bisa jadi ibadah, teman-teman. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gitu. Kamu atau kita bantu ibunya, Bu. Niatnya bukan biar disayang, tapi biar Allah ridha. Nah, itu nilainya ibadah. Nah, kita niat lillahi ta'ala, tapi ketika kita sudah niat lillahi ta'ala, ada yang muji kita, ada yang ada yang muji-muji kita lah istilahnya. Nah, itu sebagai bonus untuk kita, teman-teman. Yang penting niat kita lillahi ta'ala. Untuk yang lain-lain itu adalah belakangan. Ya, kita boleh, Ustaz, saya kan belajar ini motivasi untuk membahagiakan orang tua. Boleh. Tapi yang terpenting adalah niat lillahi ta'ala. Motivasi perlu, tapi niat yang paling utama adalah lillahi ta'ala. Ketika kita mau membahagiakan orang tua, itu juga niat yang luar biasa, tapi yang paling utama adalah lillahi ta'ala, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Cara kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, caranya adalah jaga ibadah wajib. Ibadah wajib kita jaga. Sholat itu pondasi. Jangan cuma rajin main game, tapi lupa sujud, betul? Nah, sholat itu bukan cuma tanda kita muslim, tapi juga sholat itu ada sebagai charger iman kita. Sebagaimana HP kita, kalau kita lemah pasti kita harus charger. Nah, kalau HP aja harus kita charger setiap hari, bahkan masa hati kita enggak. Nah, hati juga harus charger, teman-teman. Kita charger iman kita dengan apa ya? Dengan kita sholat seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, cara menyeimbangkan dunia dan akhirat. Berbuat baik dan hindari kerusakan. Nah, gunakan dunia kita untuk kebaikan. Jangan nipu, jangan ngomong kasar, jangan rusak alam. Nah, kalau kita baik di dunia, insya Allah akhirat pun ikut baik. Seperti itu, teman-teman. Sebagaimana ketika kita nanam padi, ketika kita niatnya karena Allah Ta'ala, pasti dunia itu akan mengikuti, teman-teman. Kalau kita menanam akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita menanam yang namanya dunia, tanam dunia, kita tanam rumput, padi muncul nggak? Nggak akan muncul. Bagaimana ketika kita niatnya untuk dunia saja, maka akhirat pun nggak akan mengikuti. Tapi kalau kita mengikut niatnya untuk akhirat, insya Allah dunia pun akan mengikuti. Ya, alhamdulillah, yang saya rasakan berkahnya Al-Quran sampai sekarang, teman-teman. Saya niatnya dari Ta'ala untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan cerita pameria ataupun segala macam. Mudah-mudahan
saya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat ria, sombong, sum'ah, apalagi ingin dilihat orang lain dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah jaga saya dari hal-hal seperti itu. Maka dari itu ini sebagai motivasi untuk kita semua bahwasanya ya ketika kita menanam yang namanya akhirat, insya Allah dunia itu pun akan mengikuti seperti itu ya. Nah kemudian yang keempat ya, mungkin ada dua lagi. Yang keempat, bersyukur atas nikmat. Kadang kita suka ngeluh, duh kenapa ya aku nggak sekaya dia. Nah padahal banyak orang di luar sana yang justru iri karena kita masih bisa makan, masih punya teman, ya kan? Masih punya teman, masih bisa tertawa. Jadi kalau mau tenang, kuncinya satu, apa? Syukur, syukur, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin bersyukur, lihatlah ke bawah, jangan ke atas. Kalau kita melihat ke atas, itu jadikan motivasi, bukan menjadikan kita malah iri kepada yang orang yang lebih dari kita. Jadikan itu motivasi. Ketika kita ingin mau bersyukur, maka kita lihat ke bawah. Oh ternyata ada ya orang yang sesusah dari saya. Ada ya orang yang separah dari saya misalnya. Kita bisa bicara. Ada orang yang di bawah kita yang nggak bisa bicara. Kita bisa makan. Ada orang yang di bawah yang nggak bisa makan. Bahkan seminggu sekali makan. Bahkan 2 hari sekali makannya. Kita alhamdulillah masih bisa makan 3 kali sehari ya seperti alhamdulillah. Yang terakhir, cara kita menyeimbangkan dunia dan akhirat, berpikir jangka panjang. Nah, hidup di dunia ini cuma sebentar, teman-teman. Kalau kita mikir panjang, kita nggak bakal mau berbuat dosa. Cuma demi kesenangan sesaat. Nah, orang yang cerdas bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling siap mati. Insya Allah, seperti itu ya. Jadi, teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di sini ada sedikit kisah ya. Suatu hari di akhirat nanti, itu ada orang dihisap amalnya. Nah, mereka bilang, amalan kamu ini berat di dunia. Kerja keras, capek, banyak lembur. Nah, orang tersebut senyum bangga. Wah, berarti saya masuk surga dong. Nah, mereka jawab, tapi kamu lupa niat. Kamu niatnya hanya dunia, hanya ingin kejar dunia, hanya ingin dibilang orang hebat, hanya ingin dibilang orang keren. Semua kerja kerasmu cuman buat dunia dan akhirat pun nggak akan dapat. Waduh, maka dari itu makanya jangan cuma kerja keras, tapi juga niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Biar capeknya enggak sia-sia, biar lelahnya menjadi lillah, seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin itu saja ya terakhir penutup dari saya. Mungkin teman-teman setelah ini saya langsung izin out ya dari Zoom. Mungkin ada ditutup sama pemateri kedua. Kalau ingin teman-teman mau bertanya, boleh ke MC atau juga ke Instagram saya. Banyak teman-teman yang lain juga seperti itu, ketika malu bertanya ya secara umum. Banyak teman-teman kita yang lain juga bertanya secara khusus, begitulah. Karena mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Teman-teman, saya juga ingin berpesan kepada kita semua, dunia ini penting, tapi akhirat jauh lebih penting. Jadi, jangan terlalu sibuk sampai lupa ibadah, dan jangan juga terlalu ibadah sampai lupa tanggung jawab dunia. Nikmati dunia itu, nikmati dunia, tapi jangan ditelan dunia. Punya cita-cita tinggi boleh, tapi tetap rendah hati. Gunakan waktu di dunia untuk menyiapkan apa? Menyiapkan tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa jadi orang-orang yang seimbang, jadi orang-orang yang sukses di dunia, dan insya Allah juga bahagia di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Jika kita mendapatkan suatu ilmu, walaupun satu ayat, maka ketika kita mendapatkan, kita harus mengamalkan. Insya Allah. Barakallahu fikum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya langsung izin live ya keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah penyampaian luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Sogi, boleh DM. Dan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Ustaz Rizal. Kepada Ustaz Rizal, tafadhol alaihi wasallam Ustaz.
Ini suaranya jelas? Jelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah kita, ya, telah memilih kita untuk hadir di majelis ini, ya. Karena sesungguhnya orang yang dikehendaki Allah kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah itu tidak berikan dia harta itu bisa jadi musibah gitu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, belum tentu Allah berikan melalui umur yang panjang, belum tentu. Tapi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, maka yaitu Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Dan di mana kita bisa faham tentang agama, kita bisa faham, kita bisa tahu tentang Islam, berada ketika kita senantiasa berada di majelis ilmu, dan itu juga merupakan bagian dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat berikan salam juga marilah senantiasa kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita melihat sirah, perjuangan Rasulullah, maka Rasulullah itu berjuang bukan untuk supaya dikenal di kalangan bangsa Arab, supaya beliau terkenal Nabi Muhammad itu adalah orang yang keren, bukan. Nabi Muhammad itu berjuang, ya, kita lihat bagaimana perjuangannya. Kalau kita baca sirah perjalanannya, semua dikorbankan. Itu adalah bagaimana agar syariat ini, keindahan Islam ini sampai kepada kita hari ini. Dan kita merasakan begitu indahnya Islam, begitu sempurnanya Islam, dan begitu rapinya Islam mengatur kehidupan kita sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Ya, maka kita bersyukur untuk itu. Berapa banyak hari ini orang-orang kita lihat di negara-negara barat, ya, mereka itu sudah punya kekayaan, sudah punya apa yang kurang gitu, apa yang mereka inginkan mudah saja gitu. Tetapi karena mereka tidak punya keimanan, mereka tidak tahu bagaimana caranya tenang. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Dan kejadiannya apa? Banyak orang-orang di sana justru mati bunuh diri. Maka kita bersyukur nih udah ada Islam, tinggal gimana kita memahami Islam itu. Semua kehidupan kita itu ada solusinya dalam Islam. Masalah bergaul, masalah dari bangun keluarga sampai bangun negara, itu diatur semua dalam Islam. Maka kita harus Allah sudah berikan Islam begitu indah. Tetapi bagaimana dengan muslimnya, kan begitu. Jadi syariat sudah dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memperjuangkan Islam ini, kita lihat luar biasa gitu. Tapi sekarang posisinya di kita gimana gitu? Apakah kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin, ya, seorang Islam yang jauh dari muslim, seorang yang bermuslim tapi jauh dari Islam, ya? Atau kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Nah, itu pilihannya ada di kita. Makanya hari ini kalau kita lihat, kenapa situasinya adalah banyak, kalau kita bicara kemiskinan identik dengan muslim. Kalau kita bicara dengan kotor, jorok, identik dengan muslim. Buktinya apa? Banyak masjid-masjid yang tak terurus. Padahal Islam itu yang ngajarin tentang kebersihan. Justru sekarang kebalik gitu. Justru orang-orang yang nggak mengerti Islam, justru mereka sebenarnya mengamalkan beberapa poin Islam gitu. Tapi kita sekarang hari ini umat Islam banyak yang apa kata Syekh Muhammad Abduh tadi? Al-Islam mahjubun, terhijab kenapa? Terhalang. Jadi keindahan Islam yang begitu sempurna terhalang. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi pertama kita harus bersyukur bahwa Nabi Muhammad telah memperjuangkan syariat ini, memperjuangkan Islam ini, dan selanjutnya adalah kita harus mengamalkannya. Dan ini hari ini kita berada di majelis ilmu adalah merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dijelaskan, utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sekarang kita kan banyak kadang-kadang nggak peduli gitu. Kadang-kadang kita bilang sholat wajib, oke, gue kerjain sholat, saya kerjain sholat. Apalagi puasa wajib, oke, saya kerjain.
puasa. Tapi banyak orang yang menafikan kewajiban tentang menuntut ilmu. Sehingga banyak orang yang puasanya asal-asalan, ya, sholatnya asal-asalan, sehingga dia nggak mendapatkan ketenangan di dalam sholatnya. Karena apa? Asal-asalan. Tanpa apa? Karena apa? Dia tidak memprioritaskan ilmu. Ya, jadi ilmu itu sangat penting posisinya, dan hari ini kita hadir di majelis ini adalah untuk bagaimana kita menuntut ilmu, supaya kita tahu nih bagaimana konsep kehidupan seorang muslim, ya. Walaupun memang ini belajar sama Anda ya, ini Anda juga kondisinya sebenarnya kita bisa dibilang sharing aja sih, karena Anda pribadi juga masih fakir, ya. Kalau dilihat dari ilmunya Allah yang begitu luas, Anda sendiri masih fakir. Jadi Anda sendiri masih fakir, tapi setidaknya perintah Allah, perintah Rasulullah, bagaimana kita senantiasa menjadi pribadi yang mampu menjadi da'i, ya. Orang yang tahu 1-2 ayat dari ustaz-ustaznya, dia syiarkan kepada teman-temannya yang lain, supaya teman-temannya yang lain juga memahami, gitu ya. Jadi di sini sharing kita adalah sharing session gitu ya. Kita berbagi tentang apa yang sudah Anda dapat dari guru-guru Anda. Dan sebenarnya tadi kalau kita lihat materi-materi yang disampaikan tadi sudah banyak sih, maksudnya sudah banyak disampaikan oleh ustaz kita, ya, itu sudah banyak sekali. Jadi mungkin saya di sini hanya menambahkan beberapa poin saja untuk memperkuat gitu, memperkuat bagaimana kemudian kita memahami, bagaimana sih tawazun terhadap kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat gitu, ya. Apakah boleh ketika kita menjadi pribadi yang sibuknya akhirat aja, boleh nggak gitu? Apakah kita cuma boleh jadi pribadi yang sibuknya dunia aja, atau gimana sih kita memposisikannya gitu? Nah, itulah yang mungkin akan kita bahas sedikit gitu. Ini sebenarnya waktunya kalau kita lihat udah berapa ya? Udah hampir sejam sih ini kan tadi. Jadi mungkin sedikit saja ini saya sampaikan. Ini kalau materinya saya bahas ini lumayan panjang. Ini mungkin dipersingkat saja ya materinya. Jadi bagaimana kita memahami, ya, memahami konsep tawazun, keseimbangan itu. Maka kalau di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 itu dijelaskan dengan gamblang ya. Itu sudah menjelaskan kepada kita. Di situ dijelaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Maka carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Ya. Maka carilah anugerah kebahagiaan di akhirat. Cuman apa katanya di sambungan ayatnya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu nggak boleh lupa gitu tentang kehidupanmu, tentang bahagiamu di dunia. Maka konsep tawazun itu adalah bagaimana? Tawazun itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bahwa kehidupan kita ini diniatkan hanya untuk tujuan akhirat gitu. Tapi tetap kita nggak lupa bahwa untuk mencapai akhirat itu ada mazra'ah, ya, ada tempat untuk kita ada tempat untuk kita kemudian menanam gitu. Nah, di mana tempatnya? Nah, itulah di akhirat. Nah, itulah di dunia ya. Itulah di dunia ini tempat kita untuk menjadi pribadi yang menanam di sini dan menuainya nanti akhirat. Jadi apa? Apapun tujuan kehidupan kita di dunia, maka tetap gitu. Tujuan itu adalah untuk kemaslahatan kita di akhirat. Kita bekerja, misalnya seorang laki-laki bekerja dia bekerja untuk mencari ma'isyah, rezeki yang halal. Rezeki yang halal ketika diberikan kepada keluarganya itu bagian dari infak, itu bagian dari sedekah, bahkan afdhalus sedekah. Itu maka ketika dia paham konsep itu, dia bekerja karena Allah. Maka ketika dia sudah paham dia bekerja karena Allah, dia tidak akan mencari kerjaan yang haram, tidak akan mencari kerjaan-kerjaan yang kemudian menggadaikan akhiratnya. Ini yang benar gitu. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan, oh seimbang kita dunia, ya urusan dunia, akhirat, ya urusan akhirat. Nah, itu namanya sekuler, memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dia tetap tersambung sebenarnya. Dunia akhirat itu tetap terkait, tapi tetap kita menjalani prosesnya di dunia untuk tujuan akhirat yang lebih jangka panjang. Makanya di sini disebutkan wabtaghi fima ataqallah. Jadi yang pertama itu prinsipnya itu adalah kejar akhiratmu gitu. Cuman kok nggak boleh lupa gitu kalau di dalam ayat ini. Cuman kamu nggak boleh lupa gitu bahwa kamu melalui proses yaitu dunia. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Imam Hasan Al-Basri ya. Qala Al-Hasan Al-Basri ad-dunya darul amal bila hisab.
wal akhirah darul hisab bila amal. Fa'malu fi dunya li akhiratikum. Jadi dunia ini ya itu tempat untuk beramal tanpa ada perhitungan. Sementara di akhirat nanti itu adalah tempatnya hisab, ya, tempatnya amal kita itu dihitung dan kita nggak bisa beramal lagi di sana. Itu nggak ada tuh istilah orang di akhirat nanti, wah aku udah ninggalin sholat 20 tahun, ya udah aku kodo aja di sini. Nggak bisa lagi tuh di akhirat tuh. Nah, makanya banyak orang-orang yang sudah meninggal, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau Engkau berikan kami kesempatan, kasih kami kesempatan ya Allah. Fa asaddaqu, maka kami akan bersedekah, maka kami akan beramal soleh. Nggak ada kesempatan lagi. Maka selagi teman-teman sekarang nih dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan Allah, jangan disia-siakan. Ya, kesempatan yang Allah berikan ini jadikan sebagai langkah teman-teman untuk mengumpulkan bekal amal. Mungkin yang banyak lalai, yang banyak enggak sadarnya dari kemarin hari ini. Coba hari ini kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini sebentar doang. Dan kehidupan sebentar ini tanggung jawabnya besar sekali di hadapan Allah nanti. Maka kesempatan yang sebentar ini gunakan sebaik-baik mungkin. Ya, apalagi teman-teman ini anak-anak muda, ya itu pasti godaannya ngeri banget. Ya, kalau dikatakan Rasulullah zaman sekarang itu ya, kalau kita lihat ya, orang-orang yang berpegang kepada syariat kalqabil di jamri, seperti orang-orang yang memegang bara api. Ya, orang yang memegang bara api gimana? Berat gitu. Ketika dipegang panas, dilepasin juga lepas itu iman. Gitu. Bahaya gitu kan. Maka ini harus diperhatikan teman-teman. Selagi ada kesempatan, walaupun tantangannya berat, ya, walaupun godaannya berat, tetap pegang, tetap jadikan kesempatan yang sedikit ini benar-benar kita menjadikannya sebagai mazra'ah. Itu benar-benar kita jadikan sebagai tempat untuk menanam. Tanam terus amal kebaikan, tanam terus amal kebaikan kita. Tujuannya adalah untuk akhirat kita. Gitu, ya teman-teman. Jadi itu dia. Jadi dijelaskan ini Imam Hasan Al-Basri tadi menjelaskan apa? Fa'malu fid dunya li akhiratikum. Maka hendaklah kita beramal di dunia untuk akhirat kalian, untuk akhirat. Ya karena itu tadi semua amalan nanti di sana, amalan ibadah-ibadah yang kita jalan sekarang, nanti ketika di akhirat nggak ada lagi. Cuman satu ibadah yang kita jalani. Ada yang tahu? Boleh di komen ya. Ibadah yang tetap jalan tuh di surga. Ada yang tahu nggak? Ya, jadi ibadah yang satu-satunya ibadah yang tetap ada itu adalah menikah. Jadi yang jomblo-jomblo ya jangan lama-lama jomblo, karena itu menikah ibadah yang paling panjang, ibadatul tawilah. Ya, kalau kita menjadi pribadi yang solih di dunia, maka semua amalan itu nggak ada lagi dihitung sholat, puasa itu nggak ada lagi di sana. Tapi satu amalan, satu ibadah apa menikah itu tetap. Makanya carilah pasangan yang solihah, ajak dia lebih dekat dengan surga. Gitu ya. Itu sedikit kuncinya gitu. Maka carilah partner kalian di dunia yang tepat gitu kan, sampai nanti di sana bertemu lagi. Tapi kalau nggak soleh, yang satu bejat, yang satu soleh, itu nggak dapet tuh. Itu biasanya beda tempat kan. Jadi kalau sama-sama soleh, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, itu adalah sesama gitu. Yang suami istri saling tolong menolong, itu insya Allah nanti di sana ibadah bareng lagi. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan itu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali, ya Imam Ghazali juga bilang gitu, bahwa di akhirat itu tempat apa? Darul jaza, hari pembalasan. Dan di dunia inilah kita tempatnya untuk Allah kasih kesempatan kita nih istilahnya. Ini udah dikasih Allah hidup. Nah silahkan kalian beramal. Nanti kalian tanggung jawab gitu. Amalan kebaikan yang kalian lakukan, maka nanti akan kalian lihat balasannya di akhirat. Amalan keburukan yang kalian lakukan, siap-siap aja ngelihat balasan keburukannya di sana. Kalau Imam Ghazali, ya, ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a fiha khaira hasada fil akhirati sa'ada. Ya, waman zara'a syarra hasada nadama. Ya, dunia ini adalah ladang, ya, untuk akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, ya, dia akan memetik kebahagiaan di akhirat. Dan barang siapa yang menanam keburukan di dunia dengan keburukan di dunia, maka dia akan memetik keburukan juga nanti di akhirat. Dia akan memetik penyesalan. Oke?
Jadi itulah dia teman-teman. Jadi dunia ini kita ibaratkan seperti mazra'atul akhirah. Nah, kemudian apakah boleh gitu kan? Apakah boleh kemudian kita tujuannya ibadah, zikir terus, sholat terus? Boleh nggak? Ternyata terlalu berlebihan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena pernah dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW itu ada sahabiah, ya ada istri dari sahabat datang gitu ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah gitu, suamiku ini ibadah, zikir, puasa, dia kayak nggak ngurus lagi nih keperluan saya sebagai seorang istri. Dia kayak nggak peduli lagi, kayak udah mentalak 3 dunia gitu. Ya, ditalak 3 ini dunia sama dia. Saya pun udah nggak diurus lagi sama dia gitu. Maka kata Rasulullah apa? Wali apa? Inna li rabbika alaika hak, ya. Ada hak Tuhan terhadap dirimu. Wali nafsika alaika hak, dan pada dirimu pun ada hak itu. Nggak boleh tuh kita ibadah sampai nggak tidur, sampai sampai nggak bisa lagi tuh oleng tuh pagi, nggak bisa. Ada hak untuk mata kita, ya. Wali ahlika alaika hak, dan untuk keluargamu itu ada haknya, ya. Seorang suami ketika dia ibadah emang mencari nafkah nggak jadi kewajiban gitu kan. Nah, maka ada hak itu untuk istri kita. Kasihlah waktu untuk pasangan, kasihlah waktu untuk ibadah, kasihlah waktu untuk apa kata tadi, untuk kesehatan kita itu. Jadi itu yang sangat perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai takallub, ya, berlebihan, karena indallah la yuhibbul musrifin. Allah itu pun kalau berlebihan itu biasanya nggak suka gitu. Kenapa nggak suka? Ya ibaratnya aja kayak seperti itu tadi, orang yang sholat terus dia udah nggak mikirin lagi ibadah-ibadah yang lain. Padahal kan ibadah ini maknanya luas, seperti yang disebutkan tadi. Ibadah ini sebenarnya maknanya luas, tapi kadang-kadang orang hanya mengkhususkan pada ibadah tertentu dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang harus kita bisa pahami gitu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tawazun, ya teman-teman. Tawazun itu artinya adalah proporsional, ya. Proporsional itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu sesuai dengan takarannya. Contoh apa? Ibadah yang dianjurkan apa? Allah sudah berikan nih. Ini ibadah-ibadah yang kalian kerjakan untukku, ini ibadah yang kalian kerjakan sesama kalian, ini menikah, ibadah bersedekah, zakat, infak. Nah, ini ibadah-ibadah kalian bekerja, mencari nafkah, walaupun semuanya nanti ujung-ujungnya ibadah. Walaupun nanti semua ujungnya bakalan untuk ibadah, karena ketaatan kita kepada Allah. Kita menikah karena taat kepada Allah, karena perintah Allah menikah, bukan pacaran gitu. Allah nggak ngajarin kita pacaran, Allah ngajarin kita nikah, kita kerjain. Maka itu bagian dari ibadah, ketaatan kita kepada Allah. Kemudian apalagi kita mencari kerjaan yang halal. Kita kerjaan haram-haram, no. Saya tidak mau menggadaikan akhirat saya untuk dunia. No, saya kerja halal. Itu bagian dari ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga, bekerja untuk kebutuhan yang digunakan nanti untuk beribadah. Karena kan zakat, infak, sedekah, wakaf itu pakai duit semua. Jadi makanya perlu ada duit juga untuk ibadah juga nanti gitu. Jangan sampai kemudian menjadi orang yang nggak proporsional tadi intinya gitu. Nah itulah pentingnya tawazun, seimbang, ya teman-teman. Jadi ibadah kerjain, ibadah mahdhah kepada Allah tadi, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga jangan dilupakan. Walaupun nanti wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, walaupun semuanya tujuannya buat darul akhirah, untuk kampung halaman kita nanti gitu. Ya, itu teman-teman yang harus teman-teman pahami gitu, ya. Konsep tawazunnya. Dan kemudian ada hal penting apa? Ternyata teman-teman, yang dimaksud zuhud, ya, dikatakan oleh para ulama itu, zuhud itu bukan meninggalkan dunia gitu. Bukan meninggalkan dunia, bukan berarti ketika kita katakan, oh saya mau menjadi pribadi yang zuhud nih, saya mau zuhud gitu, maka saya mentalak 3 dunia. Talak 3 dunia, nggak ada rujuk-rujuk lagi nih dunia. Bukan seperti itu konsepnya, ya. Tapi bagaimana adalah tidak meletakkan dunia itu pada hati kita. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi posisinya itu diperhatikan. Jadi kata ulama ini, ya, nanti boleh dicek lagi. Tadi udah ana sedikit. Jadi kata ulama ini, zuhud itu, ya, kita tinggalin dunia, tapi apa? Tidak meletakkan dunia pada hati kita. Kita tidak tunduk kepada dunia, tapi menundukkan dunia untuk tujuan akhirat kita. Itu yang harus teman-teman pahami rumusnya gitu. Jadi boleh dong kita mencari dunia, boleh. Kaya sekalian, boleh.
Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika teman-teman sudah di tahap penyakit wahan, itu yang berbahaya gitu. Cinta dunia dan wa karahiyatul maut, benci terhadap kematian gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi yang boleh apa ya, teman-teman jadi kaya silakan. Emang nggak ada sahabat yang kaya? Ada. Abdurrahman bin Auf kaya, itu emang orang yang nggak mikirin dunia. Luar biasa kalau dibilang dunianya. Utsman bin Affan juga luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Sahabat-sahabat lakukan. Mereka ini lakukan dunia yang mereka kumpulkan itu untuk keperluan perang, untuk keperluan orang-orang yang susah membutuhkan bantuan. Mereka gunakan lagi untuk beramal. Nah, inilah orang yang cerdas. Jadi duitnya itu nggak dikumpulin di ATM, dilihat-lihat tuh udah sekian 1M, 2M, 3M, cuman gitu doang. Tapi nggak dijakatin, nggak dikasih sedekahnya. Nah, tapi proporsional, tinggalkan secukupnya, tinggalkan atau untuk investasi dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh lupa gunakan juga beberapa sedikit dari itu untuk ibadah yang lainnya. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang penting. Jadi dunia itu letakkan pada tangan genggaman kita, ya, bukan pada hati kita. Tapi akhirat itu letakkan di hati kita, jangan pada tangan kita. Nanti efeknya kemana teman-teman? Nah, ketika teman-teman sudah meletakkan dunia di tangan teman-teman, maka ketika dunia itu lepas, teman-teman nggak tidur 3 hari 3 malam, nggak gitu. Teman-teman jadi apa ya? Ketika dunia itu nggak dapat, teman-teman nggak terlalu dunia ini hanya sedikit, hanya kalau di ibarat nikmat itu setetes nikmat, yang akhirat surga setetes itu dikasih, itu cuma itu nikmat dunia, walaupun sebanyak apapun gitu, sebanyak apapun nikmat dunia ini. Dan nikmat dunia itu terbatas teman-teman. Teman-teman kalau beli sate tiga bungkus itu masih enak, tapi kalau udah 5 bungkus udah mulai nggak enak gitu kan. 10 bungkus, 20 bungkus, 30 bungkus, udah nggak ada lagi nikmatnya itu sate. Nah, begitulah kenikmatan itu. Jadi kalau teman-teman fokus cuma ngejar kenikmatan dunia itu sifatnya terbatas. Makanya banyak seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang udah kaya, ada orang yang apa aja dia beli mau boleh gitu, dia bisa dapat gitu. Tapi mereka nggak dapat ketenangan hidup. Kenapa? Ya karena nikmat yang terbatas itu yang mereka miliki. Mereka nggak punya iman, mereka nggak punya keislaman, sehingga itu tidak mengantarkan mereka pada ketenangan yang hakiki. Tapi sebagai seorang muslim kita paham, Allah kasih nikmat, maka nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan. Makanya dikatakan apa? Ni'mal malu salih lil mar'i salih. Harta yang paling bagus itu adalah ketika berada di tangan-tangan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang beriman itu kalau punya harta, dia pasti akan menggunakannya untuk keimanan. Jadi teman-teman justru harus banyak yang jadi kaya, silakan jadi kaya. Banyak yang banyak duit, banyak ini, nggak apa-apa silakan. Tapi gunakan itu untuk kesolihan. Gunakan itu untuk sesuatu yang mendukung keimanan teman-teman. Jadi tetap gitu, walaupun dunia yang kita cari, tetap gitu. Akhirat sebagai tujuan kita. Dengan harta yang kita miliki, dengan dunia yang kita dapatkan, tetap akhirat sebagai tujuan kita. Maka kita gunakan semua ini untuk mendapatkan akhirat kita. Ya, nah itu teman-teman mungkin sedikit ya. Ini sebenarnya kalau kita bahas poin-poinnya, ini ada masih beberapa poin sih sebenarnya. Cuman mungkin itu sedikit kesimpulan ya dari bagaimana kita menjadikan dunia dan akhirat itu tetap seimbang gitu. Kita nggak menjadi pribadi yang kemudian diperbudak dunia, tetapi kita juga bukan menjadi pribadi yang alergi sama dunia dan nggak mau ngejar dunia. Tapi adalah yang paling penting itu posisinya di mana. Jangan sampai dunia teman letakkan di hati teman-teman, tapi akhirat itu di tangan teman-teman itu jadi kebalik. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, mungkin itu sedikit gambaran. Ini masih banyak sih sebenarnya materinya, tapi karena mengingat waktu kita nanti insya Allah insya Allah lah kalau ada kesempatan kita boleh diskusi dan mengkaji lagi bagaimana kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa proporsional dalam urusan akhirat dan urusan dunia kita. Baik, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan ya. Ana kembalikan ke moderator.